Halo, Sobat Sopter semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yus. Bab 2793 sampai bab 2796. Meskipun pendapat orang beragam, mereka tidak malu tetapi bangga akan hal itu. Namun, saya harus mengatakan bahwa meskipun pendekatan mereka berbahaya, efek sebenarnya sangat luar biasa. Orang lain juga berkata, ya, gerakan mereka mungkin terbatas dalam banyak kompetisi. Tetapi ketika kompetisi tidak dibatasi, mereka akan mendapat keuntungan besar, dan mereka dapat dengan mudah membunuh orang. Ya, mereka sangat kuat dalam pertarungan sebenarnya. Saya ingat bahwa Kilo News sering melaporkan bahwa para murid dari Sekte Yinfu mengalahkan banyak orang dengan lebih sedikit dan melukai lawan mereka. Iya, saya ingat ini. Suatu ketika, seorang murid dari Sekte Yinfu dirampok oleh 3 orang besar. Akibatnya, dia murid itu bangkit dan melawan, merobohkan 3 pria besar sendirian dan melukai mereka semua hingga luka serius tingkat 2. Tetapi kemudian, murid itu dinilai bertindak untuk membela diri, jadi dia tidak bertanggung jawab. Iya, tidak, salah. Ini yang lain fitur utama dari Sekte Yinwu. Setiap kali murid mereka menyerang, meskipun mereka hanya dapat melukai musuh secara serius, tetapi biasanya itu dapat dianggap sebagai pertahanan yang sah dan tidak ada tanggung jawab sama sekali. Tuan Tua Wang menghela nafas dengan emosi, luar biasa. Sekali pria berjanggut itu mengangguk dan melanjutkan. Ya, saya ingat, ada satu pengecualian. Saya ingat bahwa kakak laki-laki dari Sekte Yinfu pernah bertarung dengan 7 atau 8 pria besar. 6 dari mereka telah dirobohkan saat itu, dan 2 di antaranya masih melarikan diri. Akibatnya, kakak laki-laki itu begitu bersemangat untuk membunuh sehingga dia mengejarnya dengan pisau dan menjatuhkan keduanya. Pada akhirnya, polisi menjatuhkan hukuman kepadanya. Saya membela diri dan dipenjara untuk jangka waktu tertentu. Justru karena inilah kakak laki-laki dari Sekte Yinyu diikat pada pilar rasa malu dari Sekte Yinyu dan menjadi aib bagi sekte tersebut selamanya. Setelah mendengar ini, semua orang tiba-tiba bodoh. Ye Chong merasa geli, berpikir bahwa Sekte Yinpi cukup menarik. Saat Ye Chong berpikir, dia memandang Presiden Wu yang duduk di meja pertama dan meludah. Kemudian, Ye Chong mengetahui bahwa dia telah selesai meminum teh di cangkir tehnya. Jadi, dia mengambil cangkirnya dan berjalan ke meja makanan ringan di belakang. Ada beberapa botol termos di atas meja yang berisi air panas. Ye Chong mengambil termos dan membuatkan dirinya secangkir teh lagi. Ketika dia meletakkan termos dan berbalik untuk pergi, seorang pelayan berusia 30-an yang duduk di belakang meja terbatuk-batuk. Dia secara khusus bertanggung jawab atas logistik rumah ini. Pelayan berkata kepada Ye Chong, pergi dan isi gelas bos lainnya, terutama yang ada di meja pertama. Nada suaranya sepertinya memerintahkan bawahannya. Tampaknya pelayan itu juga tidak menganggap serius Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan berkata, saya bukan pelayan di sini. Tanpa diduga, penjelasan Ye Chong membuat pelayan itu sangat tidak puas. Pelayan itu mencibir dan berkata, saya tahu Anda tidak. Tapi apa salahnya meminta Anda menuangkan air? Siapa di antara mereka yang statusnya lebih tinggi dari Anda? Jika Anda menuangkan air untuk mereka, bukankah itu juga meninggalkan manfaat, kesan pada mereka? Ini Anda tidak tahu apa-apa tentang sifat manusia. Pantas saja Anda hanya bisa duduk di meja terakhir. Ye Chong tertawa bodoh dan bertanya, apa, pergi dan tuangkan air dan Anda dapat meninggalkan kesan yang baik pada mereka? Mereka, kamu menyebut ini sifat manusia. Apa yang salah denganmu? Ketika kamu tidak memiliki kekuatan, siapa yang mereka kenal kamu? Juga, kamu tidak perlu mengajariku bagaimana melakukannya. Jika kamu pikir mereka bisa mengenalmu jika kamu menuangkan air, kenapa kamu tidak pergi dan menuangkannya dengan cepat? Pelayanan. Seng sedikit tidak senang. Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Biar ku beritahu, menjadi canggih diperlukan dalam masyarakat ini.
orang-orang seperti kamu yang bisa berpura-pura tidak bisa bertahan dalam masyarakat ini, kamu pikir kamu hebat karena kamu memiliki kekuatan? Jika tidak ada yang lain, hanya berbicara tentang akademisi saat ini, tidak peduli seberapa hebat kemampuan penelitian ilmiahmu, apa yang akan terjadi? Bukankah apakah para pemimpinlah yang memiliki keputusan akhir di dunia akademis saat ini? Meskipun Anda Einstein, Anda harus tunduk, Newton harus membagikan rokok ketika dia datang, belum lagi semua aspek masyarakat lainnya. Menurut Anda siapa kamu? Jika kamu tidak mengerti ini, kamu hanya akan duduk di meja terakhir dalam hidupmu. Ye Chong mengangkat bahu. Untuk sekali ini, dia tidak membantah pelayan itu. Mungkin kamu benar, saya tidak memahami hal-hal ini, dan saya juga tidak menyukainya. Saya hanya percaya bahwa seseorang harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Selama kekuatannya benar-benar cukup kuat, semua bitah dan kecanggihan dunia tidak ada gunanya. Juga, tidak ada yang akan memiliki kesan baik tentang Anda hanya karena Anda menuangkan air kepadanya sekali. Saya terlalu malas untuk melakukan sanjungan yang tidak perlu seperti ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chong tidak repot-repot berdebat dengan pelayan lagi dan langsung kembali dengan membawa cangkir teh. Duduklah di kursi Anda. Pelayan itu juga mencibir kata-kata Ye Chong, berpikir bahwa Ye Chong belum dipukuli oleh masyarakat. Lagi pula, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Chong dengan kekuatan. Kamu bergegas kembali ke tempat duduknya saat ini. Orang-orang di meja yang sama masih mengobrol. Namun, topik mereka telah berpindah ke topik lain. Dan segera, Ye Chong mendengar seseorang di meja pertama menanyakan pertanyaan kepada Presiden Wu. Presiden Wu, saya mendengar bahwa kali ini, jika kita membantu saluran pertama, melindungi harta Tiongkok, dan bekerja sama dengan saluran pertama, maka akan ada manfaat besar. Benar, ini adalah saluran pertama. Ketika waktunya tiba tidak ada yang akan menderita, jadi tidak perlu khawatir tentang ini. Namun, saya mendengar bahwa harta karun ini sangat kuat, dan tampaknya banyak master dari seluruh dunia telah datang. Saya ingin tahu apakah itu cukup untuk kita orang. Seseorang bertanya dengan cemas. Haha, apa yang kamu takutkan? Jika saatnya tiba, saya akan mampu menjatuhkan semua orang asing itu ke tanah dengan 1 kaki ganda dan 5 cambuk berturut-turut, kata Tuan Ma. Hehe, Tuan Ma masih sangat kuat. Wu Feilong tersanjung. Tentu saja, kata Tuan Ma dengan dingin. Dia tidak pernah memperhatikan sekte Yin Wu, yang tidak menghormati etika bela diri. Ye Chong bisa mendengar percakapan ini, bukan karena Ye Chong menggunakan kemampuan super sensoriknya. Namun perkataan Presiden Wu dan yang lainnya sangat keras. Tampaknya Presiden Wu dan yang lainnya membuat semua orang mendengarnya. Yang lain juga menutup mulutnya dengan sangat bijak. Seluruh ruangan menjadi sangat sunyi sekarang, dan hanya suara Presiden Wu dan beberapa orang lainnya yang terdengar. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya mendengar bahwa seorang ahli super diundang ke saluran pertama kali ini. Presiden Wu berkata secara misterius. Apa, ahli super? Semua orang bertanya dengan bingung. Presiden Li tersenyum dan berkata, ya, Anda mungkin belum pernah mendengar bahwa di dunia seni bela diri Tiongkok kita, eksistensi teratas adalah 18 orang yang dikenal sebagai 18 kaisar dunia. 18 kaisar dunia, semua orang tercengang. Lagi, di antara orang-orang di sini, kecuali beberapa orang seperti Presiden Li, Presiden Wu, dan Tuan Ma, sepertinya tidak ada yang mengetahui reputasi 18 kaisar di dunia. Tentu saja Zhou Qiong tidak termasuk. Zhou Qiong berasal dari keluarga tersembunyi dan anggota dunia seni bela diri. Secara alami, dia tahu segalanya tentang dunia seni bela diri. Presiden Li melanjutkan, 18 kaisar di dunia diakui oleh komunitas seni bela diri Tiongkok sebagai tokoh teratas dalam 18 aspek. Mereka dipilih melalui seleksi, dan salah satunya, Kaisar Pedang, adalah saluran pertama yang siap untuk mengundangmu. Kaisar Pedang? Apakah itu pendekar pedang paling kuat di Tiongkok? Seseorang bertanya. Dapat dikatakan bahwa 18 kaisar di dunia lebih unggul daripada keluarga tersembunyi di Tiongkok, Presiden Li membandingkan.
Ketika berbicara tentang 18 kaisar di dunia, beberapa orang mungkin tidak memahaminya, tetapi jika berbicara tentang keluarga tersembunyi, mereka mengetahuinya dengan sangat baik. Meskipun banyak master yang dapat diundang oleh saluran pertama telah mencapai ranah Dewa Tanah setengah langkah. Tapi tidak ada Dewa Tanah yang nyata. Berbeda dengan keluarga dunia tersembunyi, setiap keluarga memiliki monster tua setingkat Dewa Tanah yang bertanggung jawab. Jadi dalam pemahaman orang-orang ini, keluarga dunia tersembunyi secara alami adalah eksistensi yang sangat kuat. Setelah perbandingan seperti itu, setiap orang tampaknya memiliki gambaran tentang 18 kaisar di dunia. Semua orang tahu berapa banyak emas yang ada di balik kata kaisar. Dan mereka semua tahu bahwa tidak mudah bagi seseorang untuk menjadi salah satu dari 18 kaisar di dunia. Faktanya, termasuk Presiden Wu, Presiden Li, Master Ma dan lainnya. Pada level mereka, mereka mungkin tahu bahwa ada master sejati yang menakutkan di dunia seni bela diri, tetapi kekuatan mereka tidak cukup di depan master sejati itu. 18 kaisar di dunia harus menjadi penguasa sejati, dan mereka juga yang terbaik. Semua orang menghela nafas dengan emosi. Jika seseorang setingkat ini dapat membantu kita, maka kita akan memiliki ketenangan pikiran. Iya, Kaisar Pedang ini pasti sangat kuat, lebih dari sekedar kuat. Kudengar Tuan Kaisar Pedang ini pernah secara diam-diam membantu bela diri Tiongkok kita alam seni. Saya telah membunuh beberapa musuh yang kuat, dan saya sangat kuat, kata Presiden Wu. Alangkah baiknya jika dia ada di sini, pihak kita akan menang. Semua orang berkata satu demi satu. Presiden Li berkata dengan santai, saya hanya tidak tahu kapan Raja Pedang akan datang. Saya benar-benar ingin bertemu dengannya. Haha, omong kosong, orang setinggi itu, tentu saja, hanya muncul di akhir. Presiden Wu tersenyum. Haha, ya, saya bodoh, Presiden Li berkata sambil tersenyum. Saya menghukum diri saya sendiri dengan sebatang rokok. Ketika dia mengatakan itu, dia menyentuh rokok di atas meja, tetapi ketika dia melihat kotak rokoknya, rokok itu kosong. Kemudian, Ketua Wu menatap Wu Feilong dan berkata, Feilong, belilah beberapa bungkus rokok. Wu Feilong segera berdiri, mengangguk setuju dan berkata, ya, saya akan pergi sekarang. Wu Huichang tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, jangan salah membeli. Favorit Paman Limu adalah Huazi. Ketika Presiden Li mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, jarang sekali. Lao Wu, kamu masih ingat hobi saya, Wu. Feilong berdiri sebagai tanggapan dan berjalan keluar. Ketika dia hampir sampai di pintu dan melewati Ye Chong, dia tiba-tiba berubah pikiran. Lalu, Wu Feilong berhenti di samping Ye Chong dan mengeluarkan dompet. Senyuman sinis muncul di wajahnya, kemudian, Wu Feilong mengeluarkan uang beberapa ratus yuan dan melemparkannya ke depan Ye Chong. Dia berkata, nak, pergilah ke toko serba ada di sebelah dan beli beberapa bungkus Huazi. Sisa uangnya akan digunakan sebagai tipmu. Semua orang di meja memandang. Ye Chong, faktanya, merupakan suatu kehormatan besar bisa menjalankan tugas membeli sebungkus rokok untuk orang-orang seperti Presiden Li dan Presiden Wu. Setidaknya itu bukan hal yang buruk. Orang-orang di meja mereka tidak punya alasan atau kualifikasi untuk menolak masalah ini. Ye Chong melihat uang di atas meja dan tahu bahwa Wu Feilong melakukannya dengan sengaja. Zhou Qiong sedikit khawatir saat melihat pemandangan ini. Dia tidak mengkhawatirkan Ye Chong, tapi dia khawatir jika Wu Feilong membuat Ye Chong marah, kepala Wu Feilong akan diinjak dan digosok ke tanah. Zhou Qiong ingin mengatakan beberapa patah kata kepada Ye Chong, tapi dihentikan. Orang-orang di sekitar sedang mengobrol dengan Zhou Qiong, dan Zhou Qiong harus menghadapinya. Karena meskipun orang-orang ini tidak cukup kuat, mereka secara resmi menguasai sebagian besar dunia seni bela diri Tiongkok, sehingga bahkan orang-orang dari keluarga tersembunyi pun tidak akan menganggap enteng orang-orang ini. Ketika Zhou Qiong datang, keluarga Zhou secara khusus meminta Zhou Qiong untuk bersikap sopan kepada orang-orang ini. Oleh karena itu, Zhou Qiong tidak punya pilihan selain langsung pergi mencari Ye Chong.
Di sisi ini, berkat amarah Ye Chong, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak punya waktu, saya harus pergi sendiri." Mendengar ini, semua orang di sekitar memandang Ye Chong seolah-olah dia bodoh. Semua orang tahu bahwa Wu Feilong adalah putra Presiden Wu. Terlebih lagi, semua orang mendengar apa yang baru saja dikatakan Presiden Wu, bahwa dia ingin membeli beberapa kotak rokok untuk Presiden Li. Ye Chong sebenarnya langsung menolak pekerjaan itu. Bukankah ini merupakan sanggahan terhadap reputasi Presiden Wu dan Presiden Li? Banyak orang diam-diam memandang pimpinan Wu dan pimpinan Li. Benar saja, keduanya terlihat agak jelek. Wu Feilong mendengus dingin dan berkata dengan tidak puas, "Nak, apa salahnya memintamu membeli rokok? Apakah rugi bagimu? Tahukah kamu siapa yang hadir hari ini? Kamu adalah anak laki-laki tanpa keluarga. Duduk di sini, merupakan kehormatan bagi Anda untuk berada di sini. Apa salahnya memintamu membeli rokok?" "Berhenti bicara omong kosong, aku tidak akan pergi." Ye Chong tampak sedikit tidak sabar. "Saudaraku, kamu tidak bisa seperti ini. Itu benar, kamu pergi dan membelinya jika kamu diminta untuk membelinya. Kamu tidak dapat berlari beberapa langkah. Mengapa kamu, seorang pemuda, begitu bodoh?" Orang-orang di sekitar mereka berkata satu demi satu. Ye Chong tidak tergerak. Dia berkata, Apakah kamu terbiasa memerintah orang lain? Apa hubunganku denganmu? Aku bukan budak rumah tanggamu, dan kamu tidak memberiku gaji, jadi mengapa aku harus membelikan rokok untukmu? Hanya karena kamu di sini. Kilu Dadi memiliki reputasi yang lebih tinggi. Karena kamu lebih unggul dari orang lain, kamu bisa memerintah orang lain. Sungguh arogansi yang besar. Ye Chong membalas, membuat Wu Feilong memerah karena marah. Semua orang memandang Presiden Wu. Tanpa diduga, ada seseorang di sini yang berani membantah wajah Presiden Wu. Wajah Presiden Wu bahkan lebih jelek lagi. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Pada saat ini, pelayan yang berdiri di sudut menggelengkan kepalanya. Dia sudah lama menyatakan penghinaan terhadap sikap Ye Chong terhadap kehidupan. Presiden Wu dan Presiden Li sama-sama terlihat jelek, namun dalam situasi ini, tentu saja mereka tidak bisa terang-terangan bertengkar dengan seorang junior. Setelah hening beberapa saat, Presiden Li terkekeh dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Tidak apa-apa, Feilong, lupakan saja, saya tidak akan merokok lagi. Lagi pula, merokok tidak baik di tempat umum." Pada saat ini, Presiden Li senyuman di wajahnya yang tersenyum sudah lama hilang. Wu Feilong mendengus dingin, menyimpan uangnya, dan kembali ke tempat duduknya. Presiden Wu memarahi, "Feilong, jika Anda diminta membelinya, pergi saja beli. Dari mana semua omong kosong itu berasal? Siapa yang Anda cari? Menurut Anda siapa yang membeli rokok dari Presiden Li?" Meskipun Presiden Wu sedang melatih Wu Feilong, dia sebenarnya berbicara tentang Ye Chong. Ye Chong tidak peduli sama sekali. Presiden Li keluar untuk memuluskan segalanya. Lupakan saja. Saya tidak akan merokok lagi. Bagaimana ini bisa dilakukan, Feilong? Pergilah sendiri, Presiden Wu berkata. Saya akan membeli rokok dan lihat apakah kamu bisa. Hanya satu kaki. Wu Feilong menjawab dan berjalan keluar. Setelah Wu Feilong keluar, seluruh adegan langsung terdiam. Dan semua orang memandang Ye Chong, anak laki-laki yang tidak mengetahui ketinggian dunia. Ye Chong, sebaliknya, merasa puas, mengurus urusannya sendiri dan minum teh. Aku benar-benar tidak mengerti. Dari mana anak ini berasal? Dia tidak mengerti sama sekali dan tidak memiliki penglihatan. Hanya saja dia tidak pernah dipukuli oleh masyarakat pada pandangan pertama. Dia masih orang yang keras kepala. Haha, aku khawatir anak ini tidak akan pernah menjadi yang terbaik dalam hidupnya. Jangan pernah berpikir untuk berkeliaran di tanah Kilu. Semua orang berkata satu demi satu. Setelah itu, Presiden Wu melanjutkan, "Baiklah semuanya, mari kita lanjutkan ngobrol." Setelah itu, dia melanjutkan ngobrol dengan Presiden Li, Guru Ma dan lainnya. Namun,
Presiden Wu dan Presiden Li berbicara tentang generasi muda di dunia seni bela diri saat ini. Dalam perkataannya, Presiden Wu juga menyebut murid tertuanya, yaitu kakak laki-laki tertua yang bernama klan Yin Pi yang dipermalukan. Bajingan ini, meski memalukan, dia tahu bagaimana mempertimbangkan pro dan kontra, dan tahu etika Tiongkok sejak zaman kuno, berbeda dengan beberapa anak muda bodoh yang tidak mengerti apapun. Seseorang mendapatkan pijakan di masyarakat, Guru Li tersenyum. Suara beberapa orang yang berbicara tidak terlalu keras atau terlalu pelan, tetapi terdengar oleh seluruh ruangan. Jika itu adalah orang biasa, diejek seperti ini, dia mungkin tidak akan bisa tinggal lebih lama lagi saat ini, dan ingin masuk melalui celah di tanah. Namun, Ye Chong tidak peduli sama sekali. Dalam beberapa menit, Wu Feilong masuk setelah membeli rokok. Ketika dia berjalan melewati Ye Chong, dia menatap Ye Chong dengan dingin. Kemudian, Wu Feilong dengan hormat menyerahkan rokok itu kepada Presiden Li dan berkata, "Paman Li, merokoklah." Presiden Li mengambil rokok itu sambil tersenyum dan memuji. Kesenjangan antara generasi muda dan generasi muda masih sangat besar. Feilong, kamu tidak bisa membuat kesalahan di masa depan, tapi jangan meniru orang-orang tertentu. Ini wajar, Wu Feilong mencibir. Keluar masuk kata-kata, dia masih meremehkan Ye Chong. Wu Feilong berkata, saya tidak seperti orang-orang yang mengira saya hanya membeli sebungkus rokok. Saya tidak tahu bagaimana berpura-pura menjadi bangsawan, memintanya membeli sebungkus rokok seperti membunuhnya. Saya pikir aku bukan apa-apa. Pada saat ini, Zhou Qiong ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Ye Chong, tetapi dia masih dikelilingi oleh beberapa gadis yang mengobrol dan tidak dapat melarikan diri. Tapi Ye Chong tetap tidak mempedulikan hal ini, dia hanya duduk di samping dan minum teh. Ketenangannya sungguh mengejutkan. Saat semua orang sedang berbicara, tiba-tiba pintu ruang perjamuan terbuka. Lalu, Zhu Jiayin masuk dengan marah. Di belakangnya ada Lin Long dan Spotted Tiger. Zhu Jiayin terlihat sangat cemas saat ini. Meskipun dia tidak senior seperti Lin Long atau Macan Tutul, dia sepertinya tidak mempedulikannya saat ini. Dia hanya membuka pintu dan masuk di depan. Bagaimanapun, Zhu Jiayin bertanggung jawab atas masalah ini. Lin Long dan Spotted Tiger baru saja dikirim oleh Zhao Sanhe untuk membantu Zhu Jiayin. Sementara semua orang masih mendengarkan Wu Feilong membenci Ye Chong dan menyaksikan kegembiraan, begitu Zhu Jiayin dan yang lainnya masuk, daerah sekitarnya segera menjadi sunyi. Begitu mereka melihat Zhu Jiayin dan orang lain di lorong pertama, bahkan Presiden Li dan Presiden Wu pun berdiri. Semua orang juga berdiri dan dengan hormat menyapa orang-orang di lorong pertama. Hanya Ye Chong yang tersisa duduk di sana. Ketika Wu Feilong melihat Ye Chong masih duduk di sana, dia mencibir dalam hatinya. Sungguh orang yang bodoh, saya benar-benar tidak mengerti bagaimana Zhou Qiong menyukainya. Tapi saya pikir saat ini, Zhou Qiong harus tahu siapa anak ini, hehe. Selama Zhou Qiong melihat wajah anak laki-laki ini dengan jelas, sebagai perbandingan, saya sangat rendah hati dan dia hanyalah seorang pemuda yang baik dan ambisius. Zhou Qiong pada akhirnya akan jatuh cinta padaku, Wu Feilong berpikir dalam hatinya. Dengan rencana yang sangat bagus, Zhu Jiayin melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan Ye Chong duduk di meja terakhir. Zhu Jiayin hendak berjalan ke mimbar, tapi dia segera berhenti, berjalan mendekati Ye Chong, dan bertanya dengan heran, Ye Chong, kenapa kamu duduk di sini? Lin Long dan Macan Berbintik juga datang dan berkata, Ye Chong mengedipkan mata dan berkata, Tuan Ye, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Mengapa Anda begitu rendah hati sekarang? Adegan ini membuat semua orang di sekitarnya tercengang. Sepertinya anak laki-laki ini sangat akrab dengan orang-orang di saluran pertama. Ye Chong tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, saya diatur di sini, tidak apa-apa. Ketika Zhu Jiayin mendengar ini, dia langsung menebak apa yang sedang terjadi. Jadi, dia berkata dengan malu-malu, saya benar-benar minta maaf, saya terlambat karena sesuatu, kalau tidak saya akan datang ke sini lebih awal. Hei, saya tidak bisa menyalahkan orang lain.
Saudara Ye, Anda terlalu rendah hati. Lin Long tertawa di sampingnya jalan. Ye Chong juga tersenyum, tentu saja dia tidak akan peduli dengan hal kecil ini. Kemudian, Zhu Jiayin terkekeh. Oke, hitung pasukanku, ayo maju ke depan. Dengan itu, Zhu Jiayin meraih lengan Ye Chong, dan mereka berdua berjalan maju. Di bawah tatapan semua orang, Ye Chong mengikuti Zhu Jiayin, Lin Long dan Spotted Tiger ke depan podium. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Zhu Jiayin, Lin Long dan lainnya di lorong pertama justru membiarkan Ye Chong duduk di posisi tengah. Semua orang tercengang saat ini, terutama Wu Feilong, yang matanya tertunduk karena terkejut. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Zhu Jiayin memperkenalkan kepada semua orang, semuanya, ini adalah saluran pertama kami, orang yang secara khusus diundang untuk membantu dalam pertempuran. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya, tetapi dia adalah salah satu dari 18 kaisar di dunia, Kaisar Pedang. Begitu kata Kaisar Pedang keluar, semua orang ketakutan. Apa, dia adalah Kaisar Pedang, bagaimana ini mungkin? Semua orang sulit mempercayainya. Zhu Jiayin berkata kepada Ye Chong, Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf. Anda juga tahu bahwa meskipun orang-orang ini berasal dari dunia seni bela diri, masih ada kesenjangan antara mereka dan level orang-orang kuat yang sebenarnya, jadi mereka tidak mengenalmu. Tolong maafkan aku. Kata-kata Zhu Jiayin sama saja dengan mengatakan bahwa orang-orang yang duduk di sini tidak setingkat dengan Ye Chong. Saat ini, semua orang menyadari siapa anak ini. Semua orang yang hadir tercengang, ini sebenarnya Kaisar Pedang. Guru Li, Guru Wu dan yang lainnya hanya malu dan malu saat ini, mereka baru saja mengejek Ye Chong, mengatakan bahwa orang tidak tahu seberapa tinggi langit, tampaknya mereka adalah dua orang tua yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Wajah Wu Feilong semerah pantat monyet, dia masih berpuas diri sekarang, berpikir bahwa dia lebih baik dan pasti akan disukai oleh Zhou Qiong. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia dan Ye Chong sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dia hanya meminta Ye Chong untuk membeli rokok. Sungguh konyol ketika dia memikirkannya. Tidak, dia merasa takut ketika memikirkannya. Dan kemeja berbunga-bunga yang baru saja ditata membuat kakinya lemas karena ketakutan. Hua Xirt berpikir bahwa dia telah mengatur segalanya dengan jelas. Dia awalnya ingin menunjukkan wajahnya di konferensi ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengekspos pantatnya dan mengatur pukulan besar di posisi terakhir. Sepertinya saya tidak ingin jalan-jalan lagi di masa depan. Pelayan yang berdiri di pojok juga merasakan penyesalan yang mendalam saat ini. Bagaimana dia bisa melakukan hal sebodoh itu? Jika Ye Chong adalah tamu biasa seperti yang lain yang duduk di sini, dia tidak akan peduli. Lagi pula, Ye Chong memiliki status terendah di sini. Namun, kini tampaknya Ye Chong bukan milik para tamu, melainkan milik saluran pertama. Siapa saluran pertama? Itu orang yang memesan hotel hari ini, jadi pemiliknya. Anak itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan saluran pertama, dan bahkan sangat dihormati oleh saluran pertama. Dia hanyalah seorang master di antara para master. Pelayan itu kemudian menyadari siapa yang baru saja dia sakiti. Dia menyesali hal itu sampai mati, berpikir bahwa dia seharusnya tidak seperti ini jika dia tahu lebih baik. Ibuku sayang, ini akan berdampak serius pada karirmu, pikir pelayan itu dalam hati. Di sisi lain, Zhu Jiayin melihat semua orang dikejutkan oleh Ye Chong, jadi dia mulai memperkenalkannya. Zhu Jiayin tampak sangat sibuk, wajahnya sedikit kuyu, dan dia berbicara dengan sangat cepat. Semuanya, melindungi harta karun kali ini membutuhkan persatuan kita semua. Ada terlalu banyak ahli seni bela diri yang datang dari seluruh dunia saat ini. Saluran pertama memiliki kekuatan yang terbatas dan tidak dapat melakukan semua pertahanan. Oleh karena itu, saya undang semua orang untuk mengambil tindakan bersama, dan kita harus melawan orang-orang dengan motif tersembunyi di luar negeri. Lin Long di sebelahnya berbisik kepada Ye Chong. Sebenarnya, para ahli yang diundang ini dapat digunakan sebagai tingkat pertama lindungi dan hentikan beberapa master biasa di antara orang asing kekuatan.
Adapun tuan-tuan di atas para dewa tanah, mereka tidak bisa menghentikan mereka, tetapi mereka hanya beberapa orang, dan mereka harus bergantung pada kekuatan Tuan Ye. Ye Chong mengklik, dia mengangguk, tiba-tiba tercerahkan. Faktanya, Ye Chong telah mengetahui bahwa dalam pandangan Ye Chong, orang-orang yang diundang oleh Zhu Jiayin sebenarnya tidak memiliki kekuatan bertarung yang nyata. Bahkan tidak ada dewa tanah yang nyata. Orang-orang ini datang untuk melindungi harta spiritual Tiongkok, tetapi itu saja tidak cukup. Namun, jika orang-orang ini terbiasa bertanggung jawab di garis pertahanan pertama, itu sudah lebih dari cukup dan sumber daya akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Setelah itu, Zhu Jiayin buru-buru mengatur tugas untuk semua orang. Kemudian, pertemuan itu berakhir. Semua orang menerima pesanan dan kemudian kembali bersiap. Presiden Wu, Presiden Li, Guru Ma dan yang lainnya mendatangi Zhu Jiayin dan berbicara dengan sopan. Terima kasih, Presiden Wu dan Presiden Li, karena telah datang membantu, kata Zhu Jiayin. Nona Zhu, yakinlah, kami berjanji akan menyelesaikan tugas ini. Ini adalah kekayaan Tiongkok kami. Bagaimana kami bisa menyerahkannya kepada pihak luar, kata Presiden Wu. Presiden Li juga berkata, ya, jangan khawatir, Nona Zhu. Zhu Jiayin terlihat sangat lelah, tetapi dia masih tersenyum dan menangani mereka berdua. Baiklah, kalau begitu saya serahkan pada kedua presiden. Pada saat ini, Presiden Wu He melirik Ye Chong dan berkata, Pedang, Tuan Kaisar Pedang, lebih baik mendengar daripada melihat. Kami sudah lama mendengar nama Anda, niat mereka adalah untuk mengenal 18 kaisar dunia, salah satu kaisar pedang. Dihadapkan dengan pujian Ketua Wu, Ye Chongli mengabaikannya dan hanya meminum tehnya. Presiden Wu dan Presiden Li saling bersentuhan sekali, wajah mereka penuh rasa malu dan malu. Pada akhirnya, Zhu Jiayin lah yang keluar untuk memuluskan segalanya dan mengusir Presiden Wu dan Presiden Li. Keduanya tidak punya pilihan selain pergi dengan rasa malu. Setelah mengantar kedua orang tersebut, Zhu Jiayin memberitahu Ye Chong bahwa sebenarnya mereka juga mengundang dua senior dari saluran pertama. Kedua senior tua ini juga berada di alam Dewa Tanah. Ketika saatnya tiba, mereka juga dapat membantu Anda, Ye Chong, dalam melawan musuh asing, kata Zhu Jiayin. Ada dua senior lagi? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya, Zhu Jiayin berkata dengan misterius, sudah kubilang, mereka adalah dua senior dengan kualifikasi lebih tinggi daripada Guru Zhao. Pemahaman Ye Chong tentang saluran pertama adalah dia percaya bahwa orang dengan kualifikasi tertinggi di saluran pertama adalah Zhao Sanhe. Tanpa diduga, ada seseorang dengan kualifikasi lebih tinggi dari Zhao Sanhe di bagian pertama ini. Ini tidak bisa tidak membangkitkan rasa ingin tahu Ye Chong. Zhu Jiayin tersenyum dan berkata, mereka adalah orang-orang yang sangat berkuasa. Ye Chong mengangkat bahu, tidak tahu apa yang salah dengan Zhu Jiayin. Mereka bertiga berjalan menuju luar tempat tersebut. Saat mereka bertiga hendak pergi, pelayan di pojok dengan cepat datang. Dia memegang segelas air di tangannya dan berkata kepada Ye Chong sambil tersenyum, Tuan, saya ingin tahu apakah Anda ingin minum air. Ye Chong melirik pria itu, tidak berkata apa-apa, dan berjalan pergi. Memang benar, jika Anda menuangkan segelas air kepada seseorang dengan sikap yang sangat rendah hati, orang lain tidak akan mengingat Anda karenanya. Pelayan itu langsung tercengang. Pandangan hidupnya mungkin sedikit menurun hari ini. Mereka bertiga keluar dari hotel. Di pintu hotel, Zhu Jiayin terus berbicara dengan Ye Chong. Ye Chong, menurut analisis ahli, Ling Bao akan lahir dalam beberapa hari, tapi Anda masih harus menunggu dengan tenang selama beberapa hari. Ye Chong mengklik. Mengangguk, tentu saja. Namun, saya tidak bisa diam selama 2 hari ini dan tidak bisa menemani Anda, kata Zhu Jiayin dengan nada meminta maaf. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, harimau tutul di sebelahnya datang dengan seringai di wajahnya. Spotted Tiger berkata kepada Ye Chong sambil tersenyum, tidak masalah. Lin Long dan aku akan menemanimu,
dan aku berjanji kamu akan bersenang-senang hari ini. Kemudian, Zhu Jiayin mengucapkan selamat tinggal pada Ye Chong, dan pergi lebih dulu, hanya menyisakan Lin Long. Mereka berdua, Spotted Tiger, tinggal bersama Ye Chong. Setelah Zhu Jiayin pergi, Ye Chong memandang Lin Long dan macan berbintik dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Bukankah Anda diutus oleh Tuan Zhao untuk membantu Zhu Jiayin? Anda tidak perlu menemani saya." Spotted Tiger tertawa, "Kami hanya di sini untuk membantu. Zhu Jiayin akan menemani Anda." "Siapa Tuan Ye? Karena Anda di sini, tentu saja Anda harus menemani Anda." Lin Long juga mengangguk dan berkata, "Ini adalah misi kami." Ye Chong juga tampak tercengang. "Ayo berangkat. Ayo ke tempat peristirahatan untuk melihat-lihat," kata macan tutul. Dengan mengatakan itu, Spotted Tiger menarik Ye Chong ke tempat peristirahatan. Ketiga orang itu meninggalkan hotel dan berkendara ke tujuan mereka dalam waktu sekitar setengah jam. Ini adalah B dan B mewah tepi pantai yang disiapkan khusus oleh First Channel. B dan B ini memiliki pemandangan yang indah dan berada tepat di tepi pantai. Ketika Anda membuka jendela, Anda dapat melihat indahnya laut. Memilih tempat peristirahatan di sini juga untuk kenyamanan. Jika ada keadaan darurat, Ye Chong dan yang lainnya bisa mencapai kepulauan Xianshan di luar negeri dengan berjalan kaki singkat. Rumah di B dan B ini sangat besar, bahkan 10 orang, apalagi 3 orang, bisa dengan mudah tinggal di dalamnya. Ye Chong memilih kamar dan tinggal di dalamnya. Di B dan B, ada 2 pengasuh cantik yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari mereka bertiga. Ye Chong berpikir dalam hati, "Di mana kamu di sini untuk membantu? Ini benar-benar liburan." Namun, kedua pengasuh kecil ini harus menjadi perhatian macan tutul. Bersambung.